Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ya Allah seakan membiarkan seseorang terlilit hutang bertahan-tahan lamanya? Bukankah Allah Maha Kaya? Tenang, ini bukan berarti Allah tidak sayang. Justru, bisa jadi ini adalah cara Allah menguji kesabaran dan keimanan kita. Saat kita berhutang, kita didorong untuk terus berdoa, berusaha lebih keras, dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Mungkin Allah ingin kita belajar tentang arti tawakal yang sesungguhnya. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan seseorang memiliki utang bertahan-tahan, bukan tanpa alasan. Ada beberapa hikmah dan ujian yang terkandung di dalamnya. Ujian keimanan dan kesabaran. Utang yang berkepanjangan bisa menjadi ujian keimanan dan kesabaran. Allah ingin melihat bagaimana seseorang tetap beriman dan bersabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Surah Al-Baqarah 2, 155-157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sarana introspeksi diri, utang yang menumpuk, bisa menjadi pengingat untuk introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, gaya hidup yang berlebihan, atau kurangnya perencanaan yang matang. Dengan introspeksi, seseorang bisa memperbaiki diri dan belajar mengelola keuangan dengan lebih baik di masa depan. Penghapus dosa, kesulitan dalam membayar utang, jika dihadapi dengan sabar dan ikhtiar, bisa menjadi penghapus dosa. Setiap kesulitan dan kesedihan yang dialami karena utang bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu musibah, baik berupa sakit, kesusahan, kegundahan, kesedihan, gangguan, maupun kesukaran, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Peningkatan derajat, kesabaran dan keteguhan dalam berusaha melunasi utang bisa meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Allah melihat bagaimana hambanya berjuang untuk memenuhi kewajibannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rida, maka baginya keridaan Allah. Barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Ujian bagi pemberi utang. Utang juga bisa menjadi ujian bagi orang yang memberikan pinjaman. Apakah mereka ikhlas membantu sesama, ataukah mereka mengharapkan imbalan yang berlebihan riba? Pemberi utang yang baik adalah mereka yang memberikan kelonggaran waktu atau bahkan menghapuskan sebagian utang jika yang berutang benar-benar kesulitan. Mengingatkan tentang ketergantungan kepada Allah. Manusia seringkali lupa bahwa rezeki dan kemudahan datang dari Allah. Dengan adanya utang, seseorang akan lebih sering berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah untuk melunasi utangnya. Hikmah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Mungkin ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari pengalaman memiliki utang bertahun-tahun. Surah Al-Baqarah 2:216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui apa yang harus dilakukan jika memiliki utang bertahun-tahun. Niat yang kuat untuk melunasi, memiliki niat yang kuat dan sungguh-sungguh untuk melunasi utang. Berusaha dengan sungguh-sungguh, mencari nafkah dengan cara yang halal, dan berusaha meningkatkan pendapatan, mengelola keuangan dengan bijak, membuat anggaran dan memprioritaskan pembayaran utang, berhemat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan hidup sederhana, berdoa, memperbanyak doa, dan memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam melunasi utang, bersedekah meskipun dalam keadaan sulit. Sedekah bisa membuka pintu rezeki yang tidak terduga, mempererat silaturahmi, mempererat hubungan dengan keluarga, teman, dan kerabat. Siapa tahu ada yang bisa membantu meringankan beban utang. Bertawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya.
Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan seseorang memiliki utang bertahun-tahun bukan berarti Allah tidak peduli. Ada banyak hikmah dan ujian yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.